Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membaca hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad di bab barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Hadis yang kedua ini ada di halaman 120 nomor 96. Hadis yang beliau bawakan dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Jarir ibnu Abdullah. Siapa namanya? Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Tidak akan disayang oleh Allah orang yang tidak menyayangi sesama manusia. Kita ulangi, tidak akan disayang oleh Allah orang yang tidak menyayangi sesama manusia. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa salah satu syarat agar kita disayang Allah, kita harus menyayangi sesama manusia. Perhatikan baik-baik. Hadisnya berbunyi yarhamun nas, manusia. Berarti bukan hanya sesama muslim, apalagi hanya sesama yang satu manhaj. Hadisnya jelas berbunyi yarhamun nas. Nas itu manusia. Berarti termasuk juga non muslim. Dan nanti untuk khusus pembahasan bagaimana cara menyayangi non muslim kita akan bahas pada hadis berikutnya besok insya Allah. Sekarang kita akan bahas adalah sesama muslim. Sesama muslim ini cakupannya luas. Jangan sampai kita persempit kasih sayang itu hanya sesama yang satu ormas, atau yang sama-sama satu partai, atau yang sama-sama satu pesantren, atau yang sama-sama satu kelompok. Kasih sayang di dalam agama kita itu tidak sesempit itu. Rasulullah SAW mengatakan yarhamun nas, sesama manusia. Maka selama dia itu manusia, apalagi dia seorang muslim, maka dia berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita. Bagaimana caranya? Kita sayangi mereka dengan perbuatan kita. Kita sayangi mereka dengan ilmu kita. Kita sayangi mereka dengan harta kita. Kita sayangi mereka dengan nasihat kita. Jadi ketika kita ketemu dengan sesama muslim, kemudian dia butuh bantuan fisik kita, agar kita disayang Allah, kita bantu dia dengan fisik kita. Ada orang butuh untuk bantu didorongkan kendaraannya, kita bantu. Mungkin karena macet, karena kempes, kita bantu dorong. Ini bentuk kasih sayang kita dengan fisik kita. Kita punya tetangga, dia lagi bongkar rumah misalnya, dan kita mampu secara fisik kita bantu dia. Ini membantu secara fisik, kasih sayang dengan fisik. Kasih sayang dengan harta. Teman kita, tetangga kita, saudara kita membutuhkan bantuan harta kita, dan kita punya, kita bantu. Itu kasih sayang dengan harta. Kasih sayang dengan ilmu. Teman kita nggak paham pelajaran di sekolah, nggak paham pelajaran di kelas,
Kita bantu, kita jelaskan sampai dia paham. Ini kasih sayang dengan ilmu. Kasih sayang dengan nasihat. Kita melihat saudara kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kita nasihati dia. Tidak kita biarkan. Ini adalah bentuk kasih sayang dengan sesama manusia. Ketika ini kita tidak lakukan, kita akan kehilangan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu syarat supaya kita disayangi oleh Allah adalah kita harus menyayangi sesama kita. Level yang paling rendah adalah tidak menyakiti mereka. Kalau tadi adalah kita bantu dengan perbuatan, dengan fisik, dengan ucapan, dengan nasihat, dengan harta. Kalau kita belum sampai level itu, maka minimal jangan menyakiti mereka. Minimal jangan menyakiti mereka. Menyakiti dengan apa? Dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Ya. Dengan omongan kita yang menyakitkan dia. Entah itu lewat media sosial, atau ngomong secara langsung, atau ngomong di belakang, atau menggunjing dia. Ini dengan lisan. Dengan tangan, mungkin kita mengganggu dia dengan tangan kita. Dengan buang sampah sembarangan, dengan membakar sampah di dekat rumah tetangga kita, sehingga tetangga kita terkena efek dari bau yang gak enak yang masuk ke rumahnya. Ini semuanya adalah hal-hal yang harus dihindari. Kalau seandainya kita bantu enggak, menyakiti iya, ini bukan tipe-tipe seorang yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak menyakiti orang lain itu adalah level terendah. Kalau bisa kita naik level. Bukan hanya tidak menyakiti, tapi kita sayang, kita bantu dengan apa yang bisa kita bantu kepada orang tersebut. Level yang lebih tinggi lagi adalah kita tidak menyimpan perasaan dendam, tidak menyimpan perasaan hasad kepada saudara-saudara kita. Justru yang ada adalah keinginan di dalam hati kita agar saudara kita mendapatkan kebaikan seperti kita mengharapkan kebaikan untuk diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan kalian mendapatkan kebaikan, tidak akan kalian mendapatkan keimanan sampai kalian menyukai kebaikan untuk saudara kalian seperti kalian menyukai kebaikan untuk diri sendiri. Ini level yang paling tinggi. Kalau kita sudah sampai level itu, maka curahan rahmat dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.